Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Rakib Jamari dari Pekanbaru, Riau, Indonesia. Ceramah kita pada tengah hari ini, 3 hari menjelang Ramadan, tentang saran-saranku kepada pemerintah Republik Indonesia. Saran-saranku kepada pemerintah Republik Indonesia. Jadi saran-saran saya kepada pemerintah adalah tentang penguasaan tanah. Menurut informasi yang terbaru, bahwa 70% tanah di Indonesia dikuasai oleh 2% dari penduduk. Jadi tidak proporsional, tidak sesuai pembagiannya. Nah, baiklah, di bulan suci Ramadan ini banyak hal-hal yang terkait dengan pemberantas kemiskinan. Jadi saran saya kepada pemerintah Republik Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa fakir miskin dan orang-orang terlantar dipelihara oleh negara. Nah, itu dia. Jadi bagaimana supaya hak-hak orang miskin ini tidak tertekan, tidak terlalu di bawah? Caranya begini, saya sarankan supaya 70% pemilikan tanah itu dibatasi. Jadi yang 2% itu tidak boleh menguasai sampai 70% tanah. Kalau 2% penduduk itu dibatasi, 2% paling-paling dia bisa menguasai 20% dari tanah di Indonesia. Nah, jadi tinggal 80%, tinggal yang 80%. Yang 80% inilah menguasai yang 80% lagi tanah. Jadi hanya 20% tanah di Indonesia boleh dikuasai oleh konglomerat yang 2% itu. Jadi kalau kaitannya dengan seluruh agama di dunia, untuk orang kaya, kalau di dalam agama Kristen ada per 10 namanya. 10% dari kekayaannya itu diambil oleh negara atau gereja dahulunya di zaman Romawi. Kalau di Islam zakatnya 2,5%. Nah, itu kan aturan dari agama. Sekarang diperkuat lagi dengan aturan pemerintah seharusnya. Pemerintah harus membatasi tanah pemilikan terhadap penduduk Indonesia. Jadi kekayaan itu harus dibatasi. Jangan semuanya diborong oleh orang kaya sekaya-kayanya. Begitu juga tanah yang sedikit, tidak boleh rakyat Indonesia memiliki tanah terlalu sedikit, jangan kurang dari 2 hektar. Supaya orang-orang miskin jangan terlalu sedikit pemilikan tanahnya, disitulah diperlukan subsidi, bantuan pemerintah. Jadi jangan sampai para petani di Indonesia kurang pemilikan tanahnya dari 2 hektar. Dan jangan pula lah orang-orang kaya memiliki tanah lebih dari 20%. Jadi ada daya lenturnya, yang lentur, yang kaku cukup 20% itu dimatikan untuk orang kaya. Nah, tidak usah diganggu. Tapi yang 80% lagi, ya inilah yang elastis. Kalau orang kaya mau juga lebih dari 20%, yang 2% itu dia haruslah bekerja sama dengan orang-orang yang 80% itu. Jadi haknya harus dibatasi. Kalau haknya dibatasi, kekayaan dibatasi, tanah dibatasi, nah akibat positifnya dia tidak akan melarikan uang ke luar negeri. Kenapa? Karena terpaut dengan saudara-saudaranya yang 80%, yang orang-orang yang tidak mampu.
atau yang menengah ke bawah itu ada 80%. Yang elit tadi ada 20%. Jadi harus dibatasi. Apakah mustahil dibuat undang-undang bahwa sekaya-kayanya bangsa Indonesia itu hanya boleh memiliki 20% dari seluruh tanah yang ada di Indonesia? Nah, sedangkan yang 80% tadi, terdapat lagi umpamanya sekarang ini orang miskin itu ada sekitar 29%, taruhlah 30% orang miskin. Nah, dipatok pula 30% itu atau elastis 20%. Nah, itu untuk orang miskin. Jadi ada 20% untuk orang kaya. Nah, ambillah kaya sekaya-kayanya tapi 20%. Dan akan dibagi-bagikan kepada orang miskin tanah itu 20% pula. Jadi ada 60% yang di tengah-tengah, tidak terlalu kaya, tidak terlalu miskin. Itulah yang saya sebutkan itu tadi. Yang kaya tidak boleh terlalu kaya, yang miskin tidak boleh terlalu miskin. Kalau ada rakyat Indonesia tidak punya tanah, terlalu miskin, pemerintahnya berdosa. Mengapa dibiarkan mereka terlalu miskin? Kalau nanti orang kaya terlalu kaya, nanti pemerintah juga berdosa. Kenapa dia beri kesempatan kaya terlalu kaya sampai memakan hak-hak tanah yang seharusnya dimiliki orang miskin? Jadi maksudnya orang kaya jangan dibiarkan terlalu kaya, orang yang miskin jangan dibiarkan terlalu miskin. Jadi itulah peranan pemerintah. Pemerintahlah yang membuat keseimbangan. Yang kaya jangan terlalu kaya, yang miskin jangan terlalu miskin. Itulah yang dikritik oleh Rhoma Irama 25 tahun yang lalu dengan lagunya yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, itu lagu Rhoma Irama. Kalau saya tidak. Kalau saya, yang kaya dibatasi kekayaannya, yang miskin jangan dibiarkan miskin. Jadi orang yang terlalu miskin, sekitar 30% orang miskin, itu harus diberikan tanah secara cuma-cuma, diberikan keterampilan secara cuma-cuma. Nah, tapi kalau diberikan cuma-cuma saja, maksudnya diberikan gratis, mereka ini jadi manja, yang miskin ini. Supaya mereka jangan manja, berkewajibanlah pemerintah memberikan keterampilan kepada yang miskin tadi. Diberi dia tanah paling kurang 2 hektar dan diberi dia keterampilan, plus ditambah lagi dengan diberi modal, plus ditambah lagi dengan pembimbingnya. Jadi orang miskin itu, miskin keterampilan, kadang-kadang miskin juga jiwanya, suka berpoya-poya dia padahal dia miskin, perlu diberikan pembimbingnya. Siapa yang menjadi pembimbingnya? Itulah sarjana-sarjana yang menganggur sekarang ini. Jadi untuk kita ketahui bahwa pengangguran di Indonesia sekarang ini, pengangguran sarjana menurut data kemarin itu 7 juta orang. Kalau sekarang mungkin, karena itu sudah saya lihat 10 tahun yang lalu. Kalau sekarang mungkin sudah lebih dari 10 juta sarjana yang menjadi penganggur. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kalau kaitannya kembali lagi dengan agama, di dalam harta orang kaya itu, kalau di kalangan orang Nasrani ada 10% milik orang miskin. Kalau di dalam Islam, dalam harta orang kaya itu ada 2,5% yang bukan milik dia, tapi menjadi milik orang miskin. Nah, itulah yang harus dikelola. Jadi zakat itu bisa dikelola oleh badan swasta, bisa dikelola oleh pemerintah dengan benar, tetapi juga ada yang kecil-kecilan, orang per orang, memberikan kepada orang-orang tertentu yang terdekat di kalangan
keluarganya. Itu yang dia berikan modal, dia berikan tanah, dia berikan bimbingan sendiri. Nah, tapi itu jumlahnya tidak banyak. Yang banyak, yang di-COP itu seharusnya oleh pemerintah. Kembali kepada pasal 33 Undang-Undang Dasar 45, bahwa bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, jadi digunakan untuk rakyat. Rakyat kita pada umumnya menengah ke bawah, miskin. Jadi kalau bolehlah kita tidak memakai koma, langsung saja seolah-olah undang-undang itu mengatakan bumi, air, dan kekayaan yang terdapat di dalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk rakyat miskin. Tapi kan bunyinya tidak begitu. Hanya saya mengucapkan seperti itu. Ini kebiasaan saya untuk memberikan penekanan kepada mahasiswa saya, murid-murid saya, supaya ada umpan balik. Nanti dia bertanya kembali kepada saya, sehingga terjadi diskusi. Terkejut dia, bunyi ayatnya tidak begitu. Kenapa Bapak mengatakan begitu? Lalu saya tanyakan kepada mereka, lalu menurut Anda bagaimana? Menurut kamu bagaimana? Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara sekalian, problem yang dihadapi sekarang oleh bangsa Indonesia adalah problema pemilikan tanah. Sengketa juga yang paling banyak di Indonesia ini adalah sengketa tanah, yang suratnya yang berlapis-lapis. Nah, ini orang di sebelah saya ini beli tanah kemarin tuh di Garuda Sakti Ujung kilometer 6. Sampai sekarang nggak selesai-selesai. Udah berapa tahun, Pak? Hah? Udah ada 10 tahun kan? Udahlah, 10 tahun tidak selesai-selesai. Masa tanahnya sudah ada surat, datang lagi orang menyerobot, ada pula surat baru datang. Jadi problema yang paling banyak sekarang di Indonesia ini adalah problema sengketa tanah. Sekarang kan bulan Ramadan 1441 Hijriah. Bulan Ramadan kemarin 1440 Hijriah, saya diundang oleh Pengadilan Tinggi Negeri Jalan Sudirman, Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Riau, Pengadilan Tinggi Riau, Indonesia. Sebelum ceramah, duduklah dekat saya hakim-hakim pada semuanya. Jangan duduk dekat saya menjelang saya ceramah. Jadi saya katakan, Pak Hakim, kasus apa yang paling banyak sekarang terjadi di Riau? Katanya yang pertama yang paling banyak itu adalah kasus tanah, Ustadz, katanya. Masalah tanah lah yang paling banyak kasusnya. Berkasus masalah tanah ini ada konglomerat sesama konglomerat, orang melarat sesama orang melarat, orang-orang daerah barat sesama daerah barat, orang tetangga sesama tetangga, rakyat kecil sesama rakyat kecil, rakyat sederhana sesama rakyat sederhana. Mereka sesama mereka. Tidak sedikit pula antara orang kaya dengan rakyat kecil. Tentu yang kalah rakyat kecil, karena mereka tidak punya modal untuk menuntut, tidak punya waktu. Sedangkan orang kaya, dia kirim wakilnya yang terhebat, yang sarjana, yang terbaik, yang ada di lingkungannya. Jadi kesimpulannya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, orang kaya ini ibaratnya harimau ganas. Para konglomerat ibaratnya adalah singa liar di tengah-tengah padang rumput di Afrika. Karena singa liar ini memakan segalanya, mulai dari kancil yang paling kecil, kambing, domba, rusa, sapi hutan, semua dimakannya. Perlulah dikendalikan. Nah, bagaimana mengendalikannya? Diikat atau diberikan gelang di lehernya, dipantau dia, diberikan chip, kemudian dipantau mana jalur-jalurnya. Nah, alat memantaunya, alat pengikat lehernya, merantainya binatang liar tadi adalah
hukum, peraturan, dan perundang-undangan. Itulah alat mengikatnya. Kalau mereka tidak diikat, mereka akan liar. Sedang diikat pun mereka sogok orang-orang yang mengikatnya, tuannya, karena dia ingin bebas juga. Nah, jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kenapa diumpamakan orang kaya itu seperti singa liar di tengah padang rumput di Afrika? Karena dia rakus, pemakan segalanya, tidak membatasi dirinya. Seperti itulah terjadi pada konglomerat. Semuanya mau dia kuasai. Cobalah lihat, Alfamart dengan Indomaret ada di mana-mana, di tempat-tempat rakyat kecil berjualan. Manalah bisa dia menyaingi Haritano yang mempunyai kekayaan begitu besar, yang membuat Indomaret di mana-mana, membuat Alfamart di mana-mana. Maka rakyat setempat kehabisan rezeki, kehabisan lahan yang seharusnya rezeki seharusnya berbelok kepada masyarakat setempat, berbelok kepada Indomaret dan Alfamart. Ya salah sendiri, kenapa tidak bersaing, manajemennya kenapa tidak bagus? Ya, yang bersaing itu janganlah antara gajah dengan kancil. Yang datang gajah, yang menunggu daerah itu kancil. Tidak akan terlawan, tidak akan bisa tersaingi. Karena itu para pengembala hewan tadilah yang harus mengendalikannya. Para pengembala itu di dalam bahasa hadis atau bahasa Arab disebut dengan ra'in. Ra'in itu artinya pengembala. Kullukum ra'in, kata hadis. Setiap manusia itu pada dasarnya adalah penggembala. Wa kullu ra'in mas'ulun ar-ra'iyatihi. Setiap pemimpin, setiap penggembala itu bertanggung jawab atas pengembalaannya masing-masing. Jadi RT bertanggung jawab, dia mengembalakan orang se-RT, Pak RW, Pak Camat, Bupati atau Wali Kota, Gubernur bertanggung jawab dengan penggembalaannya. Nah, kenapa saya mencemaskan sekali tentang orang-orang miskin? Satu saat tadi nanti tidak akan dapat tanah dikop oleh orang-orang kaya. Kenapa saya begitu cemas? Karena banyak sekali orang-orang di luar negeri memakai tangan-tangan orang Indonesia sendiri untuk menguasai tanah. Jadi informasi dari teman-teman, dari dosen swasta, saya punya kerja samping Pak, katanya. Apa kerja sampingnya? Mengurus tanah-tanah. Bagaimana? Yang punya itu bos saya hanya mengurusnya. Dan untuk Bapak ketahui, katanya, di beberapa kabupaten di Riau, seluas-luasnya tanah yang sudah dimiliki oleh orang luar negeri dengan memakai tangan-tangan orang luar di dalam negeri. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, adalah teman-teman saya ingin mengambil tanah untuk perkebunan di daerah Muara Takus, Koto Panjang, berbatasan dengan tanah-tanah Sumatera Barat. Tahu-tahu rupanya sudah ada cukong-cukong yang punya tanah itu. Jadi dikatakan, yang ini jangan diganggu, ini sudah punya cukong, ini sudah punya si asing dengan si asing. Masya Allah, jauh di pedalaman kok sudah orang asing pula yang punya. Nah, ini pemerintah ini harus mengawasi. Telinga pemerintah harus tajam untuk mendengarkan keluhan-keluhan masyarakat seperti itu. Manalah bisa konglomerat di Jakarta, di Singapura atau di Kuala Lumpur masuk ke desa-desa, lalu dia dibelinya tanah-tanah strategis di desa-desa itu. Orang desa seperti apalah daya saingnya, sedangkan orang kota sendiri tidak bisa menyainginya, apalagi orang desa. Maka mereka memanfaatkanlah kepala desa,
camat, dan banyak lagi orang-orang yang bisa dimanfaatkan untuk pemilikan orang-orang asing dengan alasan daripada terlantar. Nah, memang tidak langsung disebutkan pemilikan asing ya, tetapi lebih banyak disebutkan sudah ada perusahaan yang punya, konglomerat punya, perusahaan itu yang punya, tidak disebut asing-asing, tidak. Nah, tapi yang menjadi titik tolak inti dari pembicaraan kita, janganlah sampai orang dari luar menikmati tanah yang begitu banyak dan subur, sedangkan penduduk setempat, putra daerah, hanya mendapatkan kecil. Ini harus dikendalikan oleh pemerintah daerah plus pemerintah pusat. Jadi Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, ini menjadi perhatian saya karena S1 saya, gelar SH saya itu skripsi saya tentang tanah, hak atas tanah. Saya membandingkan waktu itu hak atas tanah menurut hukum Islam dan hak atas tanah menurut Undang-Undang Agraria. Kalau tidak salah waktu itu Undang-Undang nomor 5 tahun 60 tentang hukum agraria nasional. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya menyarankan kepada pemerintah, buatlah peraturan, apakah Perda, apakah peraturan-peraturan lainnya, yang apapun disebut peraturannya itu menguntungkan atau membahagiakan atau membantu rakyat-rakyat miskin yang kesulitan mempunyai tanah, dan mengurangi hak-hak orang yang terlalu kaya. Sehingga kembali kepada awal, yang kaya jangan terlalu kaya, yang miskin jangan miskin. Nah, itu maksudnya. Yang kaya jangan terlalu kaya, yang miskin jangan terlalu miskin. Jadi batas jangan terlalu, batasnya adalah pengendalian oleh pemerintah. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, sekarang kebetulan bulan Ramadan, banyak orang bicarakan tentang hak fakir miskin, walaupun yang dibicarakan itu adalah banyak masalah zakat fitrah, zakat harta atau zakat mal, dan bantuan terhadap anak-anak yatim, fakir miskin. Ini bukan hanya dikaji sewaktu menjelang hari raya Idul Fitri saja, tapi harus dikaji setiap hari. Bagaimana menghapuskan kemiskinan di muka bumi ini, baik itu miskin tanah, miskin uang, miskin pendidikan, atau miskin tempat-tempat yang strategis. Nah, miskin ini banyak masalahnya. Ada juga yang miskin jiwanya, ada juga yang miskin informasi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa saya ungkapkan demikian? Karena hidup kita di atas dunia ini tidak lama. Hidup kita ini sementara. Kenapa kita memborong semua kekayaan dunia dengan tanah ribuan hektar? Justru kalau kita wafat, dia akan tinggal juga, akan tinggal kepada orang. Untuk anak kita ditinggalkan, dia berapalah yang diperlukan oleh anak. Karena itu perhatikanlah, jangan sampai harta menjadi musuh kita kelak di akhirat. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa hartamu adalah fitnah bagimu, anakmu, istrimu. Kita sekarang sedang di Pasir Putih ini. Pasir Putih. Sedang di Pasir Putih. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kepada persoalan orang-orang miskin. Jangan terlalu miskin, harus diperhatikan karena hidup kita di dunia ini hanya sementara. Janganlah hidup kita yang sebentar ini kita menunjukkan kerakusan, mentang-mentang mampu memiliki tanah sampai ribuan hektar, sehingga orang lain tidak dapat, rakyat miskin tidak dapat memanfaatkan tanah itu lagi. Semuanya dikop
Orang kaya itu berapalah makannya itu tetap juga sepiring 2 piring. Tak mungkinlah orang miskin makannya 1 piring, orang kaya lalu makannya 1000 piring. Tidak mungkin. Pasti makannya perutnya sebesar itu juga. Maksudnya takkan bisa menikmati seluruh kekayaan-kekayaan yang banyak itu. Marilah berbagi. Hei orang-orang kaya, janganlah kikir. Dan bagi pemerintah, buatlah suatu cara, aturan, undang-undang bagaimana orang kaya itu tidak menjadi kikir, tetapi menjadi orang yang berbagi, menjadi orang yang saling menyayang antara si kaya dan si miskin. Al-Quranul Karim mengatakan, firman Allah maksudnya di dalam Al-Quranul Karim berbicara tentang orang kikir. Apa kata Al-Quran? وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Janganlah orang-orang kaya itu menyangka dengan dia tidak mau berbagi tanah itu akan menyebabkan mereka bahagia. Tidak, kata Allah. Bal huwa syarrul lahum, bahkan akan mendatangkan kejelekan kelak kepada diri mereka. Sayutawakuna bima bakhilu bihi yaumal qiyamah, bahkan akan dihimpitkan pada tubuh mereka atau dikalungkan pada leher mereka harta benda yang mereka kikirkan itu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ada orang yang mati tidak diterima oleh tanah. Tidak diterima. Begitu digali kuburnya, tanahnya naik lagi. Begitu dia mau dikuburkan, tanah tidak sudi menerimanya. Walaupun itu terjadi pada Mustafa Kemal atau Kemal Atatürk di Turki, tapi itu adalah contoh yang besar-besar karena dia pemimpin. Padahal contoh yang kecil-kecil banyak sekali. Cuman ceritanya dari mulut ke mulut, sifatnya rahasia, keluarganya menjadi malu, jadi aib ditutup sehingga tidak berkembang. Padahal banyak sekali kejadian-kejadian. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bulan suci sekarang ini, bulan suci Ramadan adalah kesempatan untuk kita merenung. Yang kita renungkan, kenapa dibiarkan oleh orang kaya itu terlalu kaya? Kenapa diberi kesempatan sampai melimpah ruah ribuan hektar tanah dia kuasai? Dan kenapa dibiarkan pula rakyat miskin sampai melarat, sampai tidak mempunyai tanah apapun? Itu di zaman Hitler masih kecil, sampai payah dia menguburkan tanah, menguburkan ayahnya, ayah kandungnya mencari tanah, karena tanah semuanya telah dikuasai oleh orang Yahudi, konglomerat di Jerman. Hitler waktu itu masih remaja. Kemanalah ayahku ini akan dikuburkan, katanya. Semuanya dimiliki oleh orang kaya. Orang kaya ini tidak mau berbagi pula, orang Yahudi. Itulah sebabnya kenapa Hitler sangat marah kepada orang Yahudi di Jerman. Kekayaannya melimpah ruah, tidak mau berbagi sedikit pun kepada orang Jerman. Nah, karena sakit hatinya, dendamnya yang sudah berlapis-lapis, ketika dia SMP, ketika dia tamat SMA, masuk tentara lah dia. Ketika dia masuk tentara itu, kabarnya tubuhnya agak lebih pendek sedikit dibandingkan dengan kawan-kawannya. Hampir-hampir saja dia ini tidak lulus, tapi dia berusaha kuat, dia tunjukkan prestasinya. Akhirnya benar-benar dia berprestasi sampai dia mendapatkan kedudukan yang baik, menjadi orang nomor 1 di Jerman. Walaupun dia sudah menjadi orang nomor 1 di Jerman, ada dendam di dalam hatinya, punya kesempatan dia untuk melepaskan dendamnya kepada orang Yahudi. Jadi 10.000 orang-orang Yahudi pada kamp-kamp itu, kamp-kamp pengungsi, camp pengungsi, 10.000 banyak dikumpulkannya. Itu nanti disiksa
oleh Hitler. Kenapa? Karena kalian orang Yahudi tidak mau berbagi. Kalian orang-orang rakus, kata Hitler. Nah, dikumpulkan begitu banyak. Kabarnya yang tersiksa di Jerman itu ada 6 juta orang Yahudi. Tapi yang mati itu separuh aja. Sebagian lagi, seperempat, lari ke berbagai negara, ke Rusia, bahkan ada ke Amerika. Yang lari ke Amerika itulah Robert Einstein, Profesor Dr. Albert Einstein. Nah, jadi disisakan sedikit orang tadi. Ada yang dimasukkan ke dalam gudang, lalu disemprot dengan gas, mati orang Yahudi. Ada lagi untuk peralatan-peralatan latihan biologi. Dipanggilnya anak orang Yahudi, ya sini ke depan. Ini kepala manusia, ini namanya kepala Yahudi katanya. Padahal badannya sudah kurus, tersiksa, teraniaya. Dendam orang miskin terhadap orang kaya. Jadi apa diminta hormat, salah satu komunis itu subur adalah di negeri-negeri miskin. Kenapa? Karena orang komunis menjanjikan akan merampas harta orang kaya kalau partai komunis berkuasa. Dan memang di Cina, di Rusia, ketika komunis berkuasa tidak ada harta orang kaya. Saking dendamnya tokoh komunis itu kepada orang kaya, karena orang kaya tidak mau berbagi. Nah, sebelum berulang kisah seperti itu, dendamnya orang-orang miskin bersatu untuk merusak orang kaya. Bahkan agama pun mereka musuhi. Katanya agama banyak membela orang kaya katanya. Karena itu agama harus dimusuhi juga. Agama itu katanya menina bobokkan orang miskin supaya jangan berontak terhadap orang-orang kaya. Jadi luar biasa pedihnya, sakit hati mereka nih orang-orang miskin ini terhadap orang kaya yang dilambangkan oleh Hitler, kemudian oleh sang pencipta komunis pertama dunia, namanya Karl Marx, orang Yahudi juga itu. Karl Marx ini tidak mengakui hak orang kaya sedikit pun, karena menurut mereka seluruh orang kaya itu zalim, seluruh orang kaya itu rakus, seluruh orang kaya itu tidak mau berbagi. Karena yang mereka lihat adalah penjajah-penjajah Romawi yang menguasai tanah begitu luas, penjajah-penjajah Spanyol yang dilihatnya, penjajah Belanda, namanya penjajah, tentulah rakus. Nah, akhirnya timbullah ide-ide komunis itu, bagaimana menghancurkan orang kaya. Apapun alasannya, tanah orang kaya harus dirampas untuk kepentingan masyarakat bersama. Tapi tidak disebutnya untuk kepentingan orang miskin, tidak begitu. Untuk kepentingan bersama katanya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, begitu pedihnya dan begitu garangnya pelampiasan terhadap orang kaya di Eropa dengan ajaran-ajaran komunis. Sayang sekali mereka tidak berkenalan dengan ajaran Islam. Bagaimana orang kaya di dalam Islam? Kalau dia membaca sirah Nabawiyah, umpamanya Utsman bin Affan itu sahabat Nabi paling kaya, tapi lebih dari separuh hartanya digunakannya untuk fakir miskin, bahkan untuk negara. Umar bin Khattab 2/3 dari hartanya. Khadijah, istri Nabi Muhammad, seluruh hartanya dia serahkan. Umurku juga tidak lama katanya. Ambillah seluruh kekayaanku, ratusan ekor onta perdagangan, ambillah seluruhnya untuk orang miskin. Kalau nanti habis seluruh hartaku, membela masyarakat, membela negara, menyiarkan Islam di muka bumi belum juga selesai, masih bisa dimanfaatkan tulang belulangku, ambillah. Umpamanya terhambat untuk sampai kepada suatu negeri berdakwah, lalu tidak cukup kayu untuk dibuatkan jembatan, kalau masih ada sisa-sisa tulangku, bisa dimanfaatkan untuk melengkapi itu jembatan itu, pakailah, manfaatkanlah. Aku seluruhnya untuk kepentingan negara, bangsa atau rakyat miskin. Hidupku, tulangku, segalaku adalah untuk membela masyarakat banyak, untuk menegakkan perintah Allah di muka bumi.
Begitulah hebatnya pengorbanan orang yang bernama orang kaya Khadijah. Jadi kalaulah orang-orang komunis itu sempat dia membaca bagaimana kemurahan orang-orang kaya di dalam Islam, tidak akan ada komunis itu. Karena komunis itu lahirnya dari rasa dendam orang miskin terhadap orang kaya. Dan kemudian bagaimana pula pemerintahan